Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil hanif alladzi jaa'a bihi akhirul anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa habibuna Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan yang mendalam kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita ditakdirkan sebagai manusia yang menyadari diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan pada hari ini kita datang di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu pembuktian kehambaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan satu ritual ibadah salat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya hanya ingin menyampaikan satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi dengan sahabatnya, yang tentu kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Suatu hari ada sahabat Nabi menghadap kepada beliau dengan segala kerendahan hati, melaporkan kondisi dirinya. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini juga sudah menerima kebenaran Islam, tapi saya masih lemah. Masih banyak perintah Allah yang belum bisa saya lakukan. Bahkan masih ada larangan Allah yang belum bisa saya tinggalkan." Lalu Nabi dengan penuh ketenangan memberikan petunjuk dan jawaban, "Wahai saudaraku, paling tidak kalau kamu belum bisa melaksanakan semua ajaran dan belum bisa meninggalkan semua larangan, cukuplah bagimu bahwa ketika kamu melakukan satu keburukan tidak berakibat buruk kepada orang lain." Saya kira kisah atau hadis ini memberi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa memang kita ini manusia biasa. Dalam mengerjakan atau memeluk agama ini kita masih bertingkat-tingkat. Ada saudara kita yang sudah mengerjakan mungkin hampir 100% ajaran agama. Dia salat 5 waktu, dia salat sunnah, salat tahajud, pergi haji, pergi umrah. Tapi ada kasihan juga saudara kita yang mungkin salatnya ada yang baru 2 kali 1 tahun, nanti Idul Fitri atau Idul Adha. Ada juga nanti Ramadan. Tapi itu juga masih umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita optimis, mudah-mudahan mereka itu diberi petunjuk dan lebih kuat lagi melaksanakan agama. Yang menjadi kunci, kalaupun masih ada di antara kita, dan saya yakin semua kita ini masih punya potensi melakukan satu kesalahan yang ditunjukkan dalam hadis ini. Kalau kita melaksanakan satu kesalahan, paling tidak jangan kesalahan kita itu
memberikan efek yang buruk kepada orang lain. Saya pernah berdakwah di pelosok. Ada di antara masyarakat melapor, "Ustaz, saya sebenarnya juga sudah mau salat, tapi saya sudah mau juga dekat dengan agama, tapi dengan jujur dia katakan, saya belum bisa tinggalkan minum khamar, Ustaz." Saya mengatakan khamar itu haram dan orang minum berdosa. Tapi kalau Anda memang betul-betul belum bisa meninggalkan, paling tidak karena minum khamar itu adalah kesalahan, jangan kesalahanmu itu berakibat buruk kepada orang lain. Misalnya, kamu sudah minum, mabuk, lalu mengamuk, merusak barangnya orang atau menyakiti orang lain. Itu kira-kira penjelasan contoh dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ironisnya lagi, barangkali kita perlu hati-hati. Kita ini yang sudah melaksanakan agama sebagian besarnya, kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah melaksanakan yang sunnah-sunnah, tapi justru ada keburukan kita yang berakibat buruk kepada orang lain. Apakah kata-kata kita atau perbuatan kita yang bisa menyakiti atau menjatuhkan orang lain? Nah, orang yang tidak melaksanakan agama sepenuhnya yang dipesan oleh Nabi, keburukannya jangan sampai berakibat buruk. Nah, kita ini yang sudah melaksanakan agama yang banyak, mari kita jaga diri kita, jangan sampai justru diri kita ini yang ada perbuatan kita atau keburukan kita berakibat buruk atau berakibat tidak baik kepada orang lain. Sehingga lahirlah tagline yang kira-kira diambil dari ajaran Islam. Contohnya, kalau Anda tidak bisa membersihkan, paling tidak jangan mengotori. Jadi kalau kita misalnya belum bisa meninggalkan satu keburukan, paling tidak keburukan itu jangan berimbas kepada orang lain atau kepentingan orang banyak. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insyaallah pesan ini didukung oleh hadis yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi." Muslim sejati adalah apabila orang lain sudah selamat dari gangguan lidah dan perbuatannya. Olehnya itu mari kita jaga. Kalau pelanggaran kita atau dosa kita kepada Allah, insya Allah gampang urusannya, karena kita tinggal tobat mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau ada dosa atau kesalahan yang berakibat buruk kepada orang lain, urusannya bisa ribet. Di samping kita harus mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah, kita juga harus memohon maaf kepada yang bersangkutan. Lalu kalau misalnya keburukan kita berakibat buruk kepada banyak orang, apa kita sanggup minta maaf satu persatu? Inilah sehingga pesan Nabi ini sangat berharga. Mudah-mudahan insyaallah kita betul-betul menjadi muslim yang sejati, menjaga diri dari keburukan yang bisa berakibat kepada orang lain, dan insyaallah kita semua selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul qahhar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم اجعلنا متقين، اللهم اجعلنا مؤمنين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه لعلكم تفلحون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.